membahas materi kita, Bu? Hari ini kita membahas mengenai 7 unsur kebudayaan Karo. Dan ternyata sebelum kita memulai materi kita, kami sudah mempersiapkan pantun bagi anak kami sekalian yang ada di rumah masing-masing. Apa dia pantunnya, Bu? Nah, pantunnya jalan-jalan ke toko bunga, salah satunya dikasih untuk Mama. Banyak sekali unsur kebudayaan kita dan wajib dan patut kita jaga. Pantun yang sangat luar biasa. Dan saya juga, Bu, masih punya pantun. Iya, Apa itu, Bu? Ini dia. Ada motor, ada sepeda, keduanya beroda dua. Hari ini kita belajar 7 unsur budaya. Mari langsung kita simak video pembelajaran kita. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan Karo mengalami yang namanya perubahan sedikit demi sedikit. Salah satunya dalam bahasa. Kalau dulu Cina, bukan Cina orang Cina, bukan. Nah, Cina dan La Cina itu merupakan bahasa, tapi intinya sama-sama cabai. Cina dan La Cina. Nah, ada juga bahasa lain seperti bawang merah ataupun bawang putih. Kalau bawang putih bahasa Karonya kalau zaman dulu adalah lasuna. Kalau zaman sekarang, nah aku ambil dulu lasuna, dibilang orang zaman sekarang, anak muda zaman sekarang tidak akan tahu lasuna itu apa. Sebenarnya lasuna itu adalah bawang putih. Nah, itu dia sudah ada percampuran antara bahasa Karo dengan bahasa Indonesia. Sosial dalam kebudayaan Karo zaman dulu dengan zaman sekarang jauh sekali menurunnya. Kalau zaman dulu, kalau misalnya para gadis dan juga para lelaki kalau misalnya mau berkunjung ataupun istilah ngetrennya sekarang kencan, nah si lelaki ini harus datang ke rumah wanita memakai yang namanya kampuh, tahu kan kampuh? Nah, atau istilahnya sekarang disebut sebagai sarung. Jadi si lelaki ini harus memakai sarung dilekatkan di sini. Jadi si wanita pun harus memakai kampuh. Nah, kampuh itu dipakaikan seperti mau ke pesta kalau zaman sekarang. Jadi si wanita ini duduk di ture. Jadi ini dia ture. Nah, si wanita duduk di ture sambil menganyam, sedangkan lelaki berdiri di bawah sambil membacakan anding-andingan ataupun sekarang ngetrennya istilahnya puisi katanya. Jadi tidak langsung menggoda, dek, terkait kamu sama anak, enggak. Jadi kalau si lelaki mau menggoda wanita yang sedang duduk di ture, itu lelaki ini harus membuatkan anding-andingan ataupun pantun, seperti itu dia. Peralatan hidup. Nah, seperti apakah peralatan hidup masyarakat Tanah Karo pada zaman dulu? Nah, kita lihat satu contoh yaitu dari pertanian tadi. Ya, masyarakat Tanah Karo zaman dulu itu menggunakan tenaga cangkul untuk bertani. Kemudian dari cangkul berubah menjadi tenaga hewan, yaitu tenaga kerbau untuk menggarap sawahnya. Nah, setelah menggunakan tenaga hewan atau kerbau, maka masyarakat Tanah Karo berpindah dari peralatan hidupnya menggunakan tenaga mesin, seperti ada traktor. Kemudian sudah banyak lagi ditemukan alat pertanian modern yang canggih. Nah, di sini juga sudah terlihat ada perubahan peralatan pertanian masyarakat Tanah Karo. Yang kedua, pola makan. Nah, kalau masyarakat zaman dulu, masyarakat Tanah Karo, mereka ketika akan makan malam, mereka akan duduk di satu tikar, kemudian mereka makan menggunakan pinggan besar yang bentuknya lumayan besar, sehingga nanti di pinggan tersebutlah diletakkan semua makanan mereka, nasi, ikan, sayur, dan mereka makan dari pinggan tersebut. Artinya satu piring mungkin bagi 5 dalam satu keluarga. Kalau misalnya dia terdiri dari 3 anak dan ayah dan ibunya. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat sudah sangat jarang, bahkan tidak ditemukan lagi masyarakat Karo yang makan. Di sini juga terlihat perbedaannya, ya. Ada perubahan yang terjadi dari piring yang mereka gunakan. Mulai dari mereka menggunakan piring plastik, kemudian nanti berganti menjadi piring kaleng, dan yang lebih keren lagi ada piring dari keramik. Nah, dan yang terakhir yang ketiga adalah batu penggilingan. Nah, batu penggilingan sekarang yang masing-masing ada di dapur orang Tanah Karo, dulunya adalah pipisan. Dan ini juga ditemukan di zaman Mesolitikum. Pipisan itu di zaman sekarang berganti nama menjadi batu penggilingan. Dan masyarakat tradisional biasanya masih menggunakan batu penggilingan, tapi sekarang sudah berpindah fungsi menjadi blender. Pengetahuan zaman dulu itu dengan sekarang sudah mengalami perubahan.
Kalau zaman dulu contohnya kita ambil dalam hal memasak. Zaman dulu kalau kita memasak harus mencari kayu bakar dulu. Nah, kayu bakar dikumpulkan sedikit demi sedikit, ditaruh di bawah, kalau bahasa kalaunya ada teruh karang katanya. Nah, jadi dikumpulkanlah ranting itu di teruh karang. Dengan mengikuti perkembangan zaman, maka beralih dari kita memasak di ranting, beralih menjadi kompor minyak, terus beralih menjadi gas, dan beralih menjadi listrik. Karena semakin mengikuti perkembangan zaman, kita memasak tidak memerlukan lagi yang namanya gas, tidak memerlukan lagi yang namanya kompor api ataupun bahkan ranting. Sudah bisa memakai yang namanya listrik saja. Nah, unsur berikutnya adalah sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan juga termasuk ke dalam 7 unsur penting di kehidupan berbudaya masyarakat Tanah Karo. Nah, teman-teman kami sekalian, dulu sebelum kita masyarakat Tanah Karo itu mengenal sistem kepercayaan Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, ternyata kita masih menggunakan atau mengenal sistem kepercayaan yang dikenal sebagai animisme dan dinamisme. Nah, apa itu sistem kepercayaan animisme? Apa pula itu sistem kepercayaan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Artinya di sini masyarakat Tanah Karo meyakini bahwa masih ada roh nenek moyang yang mereka yakini memimpin, menguasai. Sedangkan kalau dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda besar, benda-benda yang dianggap keramat, karena nanti disitulah roh nenek moyang bersemayam. Nah, contohnya kalau di zaman batu ada namanya menhir, ada dolmen. Nah, itu dia tiang batu dan meja batu yang dianggap keramat oleh masyarakat Praksara pada zaman tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka sistem kepercayaan animisme dan dinamisme seolah-olah tersingkir dari kehidupan masyarakat Tanah Karo. Mata pencaharian, seperti yang kita ketahui, mayoritas masyarakat Tanah Karo mata pencahariannya adalah bertani. Tapi kalau sekarang kita lihat ada terjadi perubahan di sistem mata pencaharian. Sekarang masyarakat Karo tidak hanya mata pencahariannya sebagai petani, tetapi sudah mulai beragam. Ada yang mata pencahariannya sebagai dokter, ada polisi, kemudian ada tentara, ada bidan, ada pekerja bank, ada nelayan, ada pedagang, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini terlihat perubahan yang terjadi, perubahan dinamis yang terjadi di mata pencaharian masyarakat Karo. Dan unsur kebudayaan yang terakhir adalah kesenian. Kalau kesenian untuk orang Karo mungkin tidak terlalu terkenal di luar negeri, tapi kita sendiri pasti sudah terkenal. Ada beberapa perubahan dalam kesenian, seperti kesenian dalam bidang musik. Nah, kesenian itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Salah satunya misalnya seni musik. Seni musik banyak jenis-jenisnya. Kalau jenis-jenis musik seperti ada kentang, ada kecapi, ada manak, ada gong, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, itu semuanya jenis musik yang ini semuanya itu semakin lama semakin terkikis. Terkikisnya karena tidak ada lagi orang ataupun anak muda yang mau mempelajari jenis musik itu. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini mengenai 7 unsur kebudayaan. Dan kami harapkan buat anak kami sekalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini agar dapat mengambil makna dari pembelajaran kita. Dan yang paling penting, jangan lupa turut serta melestarikannya. Karena ada pantun orang Karo, Bu, yang mengatakan adilah bundari digenari, Adilah kita isenari. Dan yang paling penting, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjual.